obat, bahkan menjadikan obat gak ada khasiatnya loh. Yuk tonton video ini biar kamu tahu cara penyimpanan obat yang benar di rumah. Penyimpanan obat yang benar bertujuan untuk mempertahankan stabilitas obat, potensi sediaan farmasi, mencegah kontaminasi, serta meminimalkan resiko medication error. Hal ini dilakukan harus sesuai dengan parameter farmakokinetika dan fisikokimia masing-masing obat. Lalu, gimana sih cara penyimpanan obat yang benar? Pertama, jaga kemasan dan label, yaitu meliputi wadah yang asli. Maksudnya, kemasan pabrik dirancang khusus untuk melindungi obat dari kontaminasi bakteri, udara, serta kelembapan luar. Kemudian, jangan lepas label untuk mencegah kesalahan dosis dan salah minum obat yang akan berakibat fatal bagi pasien. Kemudian, tutup wadah dengan rapat, karena udara yang masuk ke dalam wadah itu akan memicu oksidasi yang akan mengakibatkan rusaknya zat aktif di dalam obat. Kedua, atur suhu dan kelembapan, yaitu suhu ruang sekitar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu tinggi dan kelembapan dapat membuat obat seperti tablet dan kapsul itu mudah lembek, kemudian berjamur, bahkan hancur. Suhu dingin 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Suhu dingin menjaga stabilitas struktur kimia obat tertentu seperti insulin dan beberapa antibiotik agar tetap aktif membunuh kuman. Kemudian terakhir, hindari cahaya langsung. Paparan sinar matahari langsung dapat memicu reaksi kimia seperti fotodegradasi yang merusak efektivitas obat. Selanjutnya yang ketiga, penyimpanan khusus berdasarkan sediaan obat. Untuk sediaan cair atau sirup, obat tidak boleh disimpan dalam suhu dingin, karena jika disimpan di dalam suhu dingin, zat aktif obat akan mengendap dan mengkristal, maka dosis obat tidak akan akurat saat diminum. Selanjutnya obat semprot. Untuk obat semprot, justru sebaliknya obat semprot itu tidak boleh disimpan di suhu panas dan harus disimpan di suhu dingin, karena jika disimpan di dalam suhu panas, obat semprot itu akan mengakibatkan ledakan pada wadah atau pada kemasan. Selain itu, obat juga harus dipisahkan berdasarkan jenisnya, karena jika disatukan dalam satu obat, itu akan mengakibatkan kontaminasi silang antara zat kimia. Selanjutnya yang keempat, yaitu keamanan penyimpanan obat di rumah. Untuk menyimpan obat di rumah, lebih baik kita menggunakan sistem FOPO atau Force Expired Warehouse, di mana kita dapat memastikan obat digunakan sebelum masa berlakunya habis atau mendekati kadaluarsa. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak untuk menghindari overdosis tidak sengaja, karena anak-anak dapat mengira obat itu permen. Selanjutnya cek berkala. Obat yang sudah berubah fisiknya biasanya kehilangan terapeutiknya, sehingga dapat mengakibatkan efek samping yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada cara penyimpanan obat di rumah menggunakan prinsip penyimpanan obat skala besar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin-poinnya, apa sih prinsip penyimpanan obat skala besar itu? Prinsip penyimpanan obat skala besar adalah pedoman pengelolaan logistik farmasi dalam jumlah yang masif, di mana biasanya orang yang terlibat itu adalah distributor gudang atau PBF, lalu instalasi rumah sakit, sehingga obat tersebut aman untuk diberikan kepada konsumen. Yang pertama ada rotasi stok, di mana kita mengurutkan obat di dalam kotak obat kita berdasarkan tanggal kadaluarsa. Yang kedua ada pengelompokan atau penataan. Dengan menerapkan prinsip ini, kita memisahkan obat berdasarkan jenisnya. Dan bila ada obat ada antibiotik, dia bergabung dengan antibiotik. Yang ketiga ada keamanan khusus, maka dengan itu obat dipisahkan dengan dosis yang sama dan juga dengan jenis yang sama, sehingga tidak akan terjadi overdosis mandiri. Lalu yang keempat atau poin terakhir itu adalah pemantauan lingkungan. Selain dari kita pantau dosis dan jenisnya juga, kita juga pantau obat dari lingkungan sekitar kita.